Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini semua orang tak kuasa menahan nafas lagi. Kenyataannya memang cukup mengkhawatirkan, membuat mereka khawatir dan cemas memikirkan bagaimana menghadapi istana pil sebesar itu. Perang belum tentu dimenangkan hanya dengan jumlah yang banyak. Terkadang seorang prajurit bintang 8 tak bisa mengalahkan prajurit bintang 7. Setidaknya kita pernah membunuh prajurit bintang 8 saat masih menjadi prajurit bintang 7. Ini bukan omong kosong, jadi tak perlu terlalu khawatir. Perang bukanlah pertempuran yang diperjuangkan sendirian, melainkan upaya kolektif. Ada pepatah, menggunakan 4 ons untuk memindahkan 1000 pon. Keluarga Xiu kita sekarang akan menggunakan 4 ons untuk memindahkan 1000 pon. Mata Xiuyan berkobar penuh semangat. Ia memahami situasi keluarga Xiu saat ini dan analisisnya tidak salah. Bagi Xiuyan, membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi adalah hal biasa. Jadi mereka semua mengangguk setuju. Mereka memang takjub dengan banyaknya anggota Aula Pil. Salong baru saja berkata, jika musuh tidak bergerak, kita juga tidak akan bergerak. Ini sebenarnya merujuk pada Aula Pil. Sekarang Aula Pil belum bergerak, jadi ini kesempatan emas bagi kita. Di medan perang, kita tidak bermain sebagai pria sejati, hanya pemenang yang menjadi raja, dan hanya pemenang yang menjadi kebenaran. Kita hanya perlu menang. Tatapan Xiuyan tajam. Waktu sangatlah penting. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus menyerang secara tiba-tiba untuk mengejutkan Aula Pil. Dalam pertempuran ini, kita akan berperang secara besar-besaran. Seru Xiuyan kepada kerumunan. Semua orang terkejut, tampaknya tidak begitu mengerti maksudnya. Kita akan mulai dengan menyerang pasar mereka dalam operasi skala kecil. Wu Chen, bawa 1500 dodi dengan kekuatan serendah mungkin dan menyusup ke Aula Pil. Ingat, jangan menampakkan diri. Semakin berhati-hati kalian, semakin baik. Jual pil unik dari keluarga Xiu kita yang disebut pil peledak kering. Pil semacam itu cukup menarik bagi beberapa murid tingkat rendah di Aula Pil. Di medan perang, semua orang ingin meningkatkan kekuatan mereka untuk melindungi diri. Namun kita bisa meledakkan pil ini sendiri yang akan menyebabkan kekacauan besar di Aula Pil. Ini langkah pertama untuk menciptakan kekacauan. Selanjutnya, serangan sesungguhnya akan dimulai. Xiuzhen, Anda pergi ke barat laut. Zijing, Anda pergi ke tenggara. Feng, Anda pergi ke selatan. Semua orang mendengarkan dengan sesama rencana taktis Xiuyan. Pertemuan itu berlangsung selama 2 hari sebelum diskusi di aula beransur-ansur mereda. Semuanya ingat, pertempuran ini adalah pertempuran di mana semua orang harus bekerja sama dengan sempurna. Tidak ada satu langkah pun yang boleh salah. Baiklah, semuanya pergi dan bersiap. Hati-hati, segera laporkan pada saya jika terjadi sesuatu. Setelah mengatur semua taktik dan memberikan instruksi terakhirnya, Xiuyan melambaikan lengan bajunya lagi dan penghalang itu pun menghilang. Semua orang meninggalkan aula keluarga Xiu tanpa sepatah kata pun, masing-masing menerima perintah. Seluruh keluarga Xiu dimobilisasi. Langit agak suram, atmosfernya menyesakkan, bahkan udara terasa panas tak terjelaskan. Namun sesekali angin sejuk bertiup, membuat seseorang menggigil tanpa sadar. Seolah-olah badai sedang bersiap. Di luar kediaman Xiu, di sudut-sudut gelap, sepasang mata yang tertuju pada rumah keluarga Xiu berkilat haus darah sebelum dihabisi oleh sosok-sosok bayangan. Mereka semua adalah mata-mata dari Balai Pil. Jika rencana ini berhasil, mereka harus disingkirkan diam-diam terlebih dahulu. Setiap malam, sosok-sosok bayangan berkelebat di dalam kediaman Xiu. Dalam kegelapan pekat, itulah keluarga Xiu melancarkan serangan. Saat itu Xiuyan dan King Horan duduk di meja teh. King Horan merentangkan tangannya, 3 cahaya pelangi muncul di dalamnya. Dengan jentikan jarinya, ketiga cahaya pelangi itu terbang ke arah yang berbeda.
Saya sudah memberitahu Kaisar Monster dan Kaisar Manusia. Istana Pil sudah terjebak dalam pertempuran ini. Tak perlu khawatir. Saya juga sudah membuat kesepakatan dengan klan Iblis Darah. Setelah ikannya terpancing, 3 kaisar pasti tidak akan mengingkari janji mereka dan akan bersama-sama menariknya. Kita sudah mendapatkan ikan Istana Pil, kata King Huran perlahan. Tampaknya cukup santai. King Juntian telah tiba di suatu titik dan berdiri di samping, menatap langit. Alis Xiaoyan berkerut selama beberapa hari terakhir. Firasatnya semakin kuat seiring mendekatnya perang. Xiaoyan merasa bahwa meskipun pihak mereka tampaknya memiliki peluang menang 100%, selalu ada kemungkinan kejadian tak terduga. Bagaimanapun Xiaoyan menganalisisnya, Istana Pil pada akhirnya kekurangan seorang jenderal bintang 9 untuk mengawasinya. Bagaimana mungkin Istana Pil mampu menghadapi keluarga Xiao dan bahkan 3 kaisar, 3 kekuatan super? Saudara Horan, saya terus-menerus merasa gelisah. Saya merasa perang ini tidak sederhana, kata Xiaoyan cemas, seolah-olah ia merasa mereka telah melewatkan sesuatu dalam rencana mereka. Tenanglah, semuanya berjalan sesuai rencana kita selangkah demi selangkah tanpa ada kesalahan. Meskipun Istana Pil kuat, sekalipun memiliki 5 dodi bintang 8, keluarga Xiao mungkin tampak lemah dan terisolasi. Tetapi kenyataannya, klan Iblis Darah, klan Monster dan klan Manusia semua ada di pihak Anda. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Sekalipun Istana Pil luas, dengan kekuatan gabungan kita, ia seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Ia tidak punya peluang untuk menang. Melihat kecemasan Xiaoyan yang terus berlanjut, King Huran melanjutkan analisisnya. Xiaoyan mendengarkan dan mengangguk. King Huran memang benar, tapi Xiaoyan memang merasa ada sesuatu yang salah. Ada satu hal lagi. Anggota terkuat mereka adalah keempat dodi bintang 8 itu, diikuti oleh mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung. Namun, mereka hanyalah tetua tamu. Akankah mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa demi Istana Pil? Mencapai level dodi bintang 8 pasti melibatkan banyak kesulitan. Siapa yang rela mengorbankan nyawa demi Istana Pil? Alasan mereka memilih Istana Dan adalah karena mereka yakin akan kemenangan. Jika nyawa mereka sendiri benar-benar terancam, kurasa mereka tidak akan sebodoh itu, tambah King Huran. Keempat dodi bintang 8 ini memang yang paling mengancam, tetapi kata-kata King Huran mengungkapkan bahwa mereka belum mencapai titik pertarungan hidup mati melawan Istana Pil. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, mereka mungkin akan menjadi yang pertama mundur. Mendengarkan analisis King Huran, Xiaoyan mengangguk setuju. Ia sangat menyadari hal-hal ini, tetapi mungkin karena kecemasannya yang berlebihan, firasat buruk ini selalu menghantuinya. Di malam hari, terdengar suara gemerisik dari kediaman Xiao. Di bawah pengaturan Xiaoyan, perang akan segera dimulai. 2 garis cahaya pelangi melesat dari rumah Xiao, mendarat di tangan Kaisar Manusia dan tangan Monster. Sudah dimulai. Kaisar Monster dan Kaisar Manusia menangkap cahaya pelangi yang dipancarkan King Huran hampir bersamaan. Keduanya nampakkan senyum dingin. Jika Balai Pil runtuh, seluruh rantai ekonomi Joshi akan mengalami perombakan radikal. Balai Pil telah lama monopoli keuntungan besar dari Pil, terutama karena tindakannya yang mencolok, yang seringkali membuat marah berbagai kekuatan. Bohong jika mengatakan mereka tidak menyimpan dendam. Sekarang, kesempatan sempurna seperti itu telah muncul. Seseorang dapat dengan mudah menghancurkan Balai Pil dan kemudian berbagi keuntungan besar. Jadi mengapa tidak? Prajurit, berikan perintah. Semua prajurit Monster bersiaplah untuk bertempur. Tunggu perintah dan bersiaplah untuk bergerak kapan saja. Kaisar Zhan Huan segera melambaikan tangannya, memerintahkan persiapan. Kerahkan semua pasukan manusia dan bersiaplah untuk perang. Kaisar Manusia Yan Zhongfu seperti Kaisar Monster mengeluarkan perintah itu, tampak semakin berhati-hati. Di antara ketiga kaisar, dialah yang paling bersemangat untuk melenyapkan pasukan Istana Pil. Lagi pula, umat manusia selalu mengendalikan aliansi pedagang, dan keberadaan Istana Pil semakin mengancam kepentingan aliansi, yang sudah membuat Zhan Zhongfu murka.
Dia tak bisa lagi menoleransi hal itu. Melihat konflik yang semakin memanas antara Xion dan Istana Pil, dia akhirnya menyalakan sumbunya. Kematian Dan Yan telah benar-benar membuat Istana Pil murka dan perang sudah di depan mata. Di dalam aula utama Istana Pil, mata-mata yang terluka oleh Xion memegangi dadanya. Darah menetes dari bibirnya dan dibawa kembali oleh keluarga Xion dalam keadaan berantakan. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan Cheng saat itu sedang mendiskusikan perang dengan tokoh-tokoh kunci Istana Pil di aula. Kemunculan mata-mata itu langsung membungkam aula yang ramai, dan orang-orang memberi jalan bagi mata-mata yang terhuyung-huyung. Kepala istana! Mata-mata itu batuk beberapa kali memuntahkan seteguk darah. Dan Cheng mengerutkan kening melihat ini. Sebuah pil muncul di tangannya yang kemudian ia lontarkan ke mulut mata-mata itu. Wajah pucat mata-mata itu sedikit melunak. Kepala istana, bawaan ini telah mengetahui beberapa informasi tentang keluarga Xiao. Suara mata-mata itu serak, seolah-olah ia belum pulih. Nadanya masih agak ragu-ragu. Mendengar ini, Dan Cheng langsung bersemangat menatap mata-mata itu dengan ekspresi serius dan berkata, "Informasi apa? Bicaralah." Keluarga Xiao telah menyelidiki keberadaan Istana Pil kita secara detail. Dan kekuatan keluarga Xiao mereka telah... Mata-mata itu mengulangi semua yang didengarnya kata demi kata. Desisan dingin menggema di seluruh aula Istana Pil. Keluarga Xiao ini, mereka benar-benar berhasil menyelidiki kekuatan kita dengan sangat teliti. Bagaimana mereka melakukannya? Keluarga Xiao juga memiliki 400 dodi bintang 7. Bagaimana mungkin? Apa Anda yakin tidak salah dengar? Serangkaian suara tercengang terdengar. Jumlah informasi ini jauh melampaui ekspektasi Balai Pil. Di mata mereka, keluarga Xiao sangat rentan. Tetapi sekarang, dengan laporan mata-mata bahwa keluarga Xiao adalah kekuatan yang kuat, itu tidak berlebihan. 400 dodi bintang 7. Berapa banyak pasukan di seluruh benua Dodi yang bisa menyombongkan diri seperti itu? Balai Pil kita menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan pasukan kuat 500 dodi bintang 7. Bagaimana keluarga Xiao bisa memiliki 400 dodi bintang 7 dalam waktu sesingkat itu? Para tetua Balai Pil berubah ekspresi setelah mendengar ini. Menurut laporan mata-mata, jika informasi ini benar, keluarga Xiao memang akan sulit dihadapi. Sekalipun akhirnya mereka menang, itu akan menjadi situasi kalah. Yang jelas bukan hasil yang diinginkan Balai Pil. Bagaimana mungkin? Keluarga Xiao hanyalah kekuatan yang baru muncul. Bagaimana mungkin mereka memiliki pasukan sebanyak 400 dodi bintang 7? Ini sama sekali tidak mungkin. Keributan meletus di Balai Pil. Dan Cheng sedikit mengernyit mendengar ini. Apakah luka Anda disebabkan oleh Xiaoyan? Dan Cheng tidak langsung memastikan kata-kata mata-mata itu, tetapi malah mengalihkan pembicaraan, menanyakan tentang luka mata-mata itu. Iya, kepala balai. Dari mata-mata itu dipenuhi butiran keringat. Bahkan ia tidak percaya bahwa ia telah ditangkap oleh Xiaoyan dan bahwa Xiaoyan akan melepaskannya setelah mendengar berita ini. Bahkan mengizinkannya kembali dan melapor ke Balai Pil. Xiaoyan tahu. Anda mendengar hal-hal ini? Tanya Dan Cheng lagi. Mata-mata itu ragu sejenak lalu menggetarkan gigi dan mengangguk. Keheningan mencengkam kembali menyelimuti aula. Semua orang bertukar pandang bingung. Mata mereka dipenuhi keraguan dan kebingungan. Xiaoyan, dia membiarkan Anda kembali? Tanya seorang tetua Balai Pil dengan tatapan bertanya. Mata-mata itu mengangguk lagi. Ya, dia tidak membunuh saya. Jawaban mata-mata itu mengejutkan semua orang di Balai Pil. Informasi ini adalah informasi terpenting sebuah faksi. Titik lemah mereka. Mengetahui hal ini dan tidak membunuhnya, melainkan membiarkannya pergi, sungguh tidak masuk akal. Sialan, apa yang dipikirkan Xiaoyan? Dan Cheng mengumpat pelan.
Ekspresi wajah semua orang di Balai Pil beragam. Bukannya mereka tidak ingin mata-mata itu kembali hidup-hidup, tetapi kepulangannya membuat situasi semakin rumit. Melalui penyelidikan Balai Pil oleh keluarga Sio, hampir semua data ini benar. Bahkan 500 dodi bintang 7 yang kita sembunyikan telah diselidiki secara menyeluruh oleh keluarga Sio. Apakah keluarga Sio menunjukkan kekuatan mereka? Tapi kekuatan mereka jelas lebih lemah dari kita. Bagaimanapun ini merugikan mereka. Apa niat Xiuyan? Dan Danceng merutkan kening dalam-dalam. Mereka telah berjalan sesuai rencana dan merasa sudah cukup tahu tentang keluarga Sio. Namun keluarga Sio yang dilaporkan para mata-mata jauh lebih kuat daripada yang mereka ketahui. Setidaknya mereka bukan ikan di talenan yang bisa dibantai sesuka hati. Kepala istana. Seseorang tetua di Aula Pil menganalisis. Saya yakin Shen sengaja menyesatkan kita. Mereka pertama-tama mengungkapkan kekuatan kita, lalu kekuatan mereka. Padahal informasi kita benar dan informasi mereka salah. Dengan harapan dapat membingungkan kita dan mencegah kita melakukan tindakan gegabah. Semua orang mengangguk setuju. Kemungkinan ini memang sangat tinggi. Tak seorang pun percaya bahwa pasukan kecil yang baru dibentuk bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dan bahwa mereka akan bertindak begitu diam-diam dan tak pernah terlibat konflik. Sungguh tak masuk akal. Itu masuk akal. Xiuyan sangat teliti dan strateginya luar biasa. Tindakannya yang disengaja pasti memiliki tujuan. Mungkin mereka bahkan tidak memiliki seratusan bintang 7 dan mereka melebih-lebihkan untuk membingungkan kita. Meskipun beberapa kekuatan besar belum secara eksplisit menyatakan pendirian mereka, mereka jelas tidak berniat sepihak pada keluarga Sio. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan keluarga Sio. Jika kita membiarkannya tumbuh lebih kuat, masa depan Balai Pil akan berada dalam bahaya besar. Danceng mengangguk setuju dengan kata-kata tetua itu. Situasi antara keluarga Sio dan Balai Pil jelas telah mencapai titik konflik yang tak terdamaikan. Meskipun keluarga Sio tidak bertindak melawan Balai Pil sekarang, begitu keluarga Sio tumbuh ke titik di mana bahkan Balai Pil takut pada mereka. Keluarga Sio pasti tidak akan membiarkan Balai Pil ada di kota Cusi. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Sio tumbuh tanpa kendali. Hanya dalam waktu singkat, keluarga Sio telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Dengan perkembangan seperti ini, Aula Pil benar-benar ketakutan. Bagaimana jika keluarga Sio benar-benar memiliki 400 dodi bintang 7? Tepat saat mereka berdiskusi, sebuah suara samar terdengar dari balik kerumunan. Aula kembali hening, hanya dipecah oleh nafas berat. Menatap sumber suara, mereka melihat dodi di bintang 8 dari Aula Pil, Yin Sui dan King Ying, dengan Yin Sui yang berbicara, yang sedari tadi diam. Jika itu benar, bahkan jika Aula Pil akhirnya mengalahkan keluarga Sio, mereka akan menderita kerugian besar. Setahu saya tentang keluarga Sio, kekuatan ini tidak terlalu kompleks. Tetapi penguasa mereka, Xiuyan, memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dialah yang paling sulit dihadapi, dan jika kekuatan lain campur tangan, Aula Pil kita akan berada dalam dilema. Yin Sui menganalisis dengan suara berat. Setelah mendengar ini, Danceng merasa seperti ada batu berat yang menekan dadanya. Meskipun ia sekarang telah mencapai bintang ke-8, ia masih ingat dengan jelas bagaimana bahkan seorang leluhur bintang 9 pun membela si bocah Xiuyan itu. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Inilah tepatnya mengapa Balai Pil ragu-ragu untuk bertindak. Saudara Yin Sui, apa saran Anda untuk kita lakukan sekarang? Danceng bagaikan semut di wajan panas, cemas dan gelisah. Pikirannya kacau, tidak yakin harus berbuat apa. Keputusannya menyangkut kelangsungan Balai Pil dan dia tidak berani mengambil keputusan gegabah. Sayangnya, kita harus bertanya kepada saudara Suetu. Yin Sui ragu sejenak lalu mengalihkan pandangannya ke sosok di sudut, terpisah dari yang lain yang sejak tadi menjaga jarak. Sosok ini adalah tetua tamu lain dari Balai Pil, Suetu.
Ketiga tetua tamu tersebut adalah bintang 8 dan Sueto adalah yang terkuat di antara ketiganya. Dengan kekuatan mencapai tahap tengah bintang 8 dan menunjukkan tanda-tanda akan menembus tahap akhir bintang 8. Di sudut, Sueto mengenakan jubah merah tua, wajahnya tertutup. Perlahan mengangkat kepalanya ketika namanya dipanggil. Matanya yang semerah darah tiba-tiba menyapu kerumunan. Ia tidak memancarkan aura menekan, tetapi saat bertatapan dengan mereka, seseorang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung. Seolah-olah ada pisau yang ditekankan ke tenggorokan. Ia bisa membunuh kapan saja jika ia mau. Beberapa orang langsung menundukkan kepala, tak mampu menatap matanya. Saudara Sueto bukan hanya tetua tamu di Aula Pil, tetapi juga salah satu pembunuh aliansi bayangan. Agaknya saudara Sueto adalah yang paling percaya diri dalam menyelesaikan pertempuran ini, kata Yinsue perlahan. Sueto yang wajahnya sebagian besar tersembunyi di balik jubah merah tua tanpa emosi di matanya, bagaikan genangan air yang stagnan. Matanya bergerak perlahan, melirik Yinsue sebelum perlahan beralih ke Danceng. Di matanya yang tenang dan merah darah, pupil matanya sedikit mengerut. Bersandar di dinding, ia perlahan berdiri tegak dan mulai berjalan. Di bawah tatapan semua orang, setiap langkah maju terasa hampir sempurna. Di aula, suara langkah kaki Sueto bagaikan jam bandul. Untuk mencapai ketepatan seperti itu, dibutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Langkahnya yang tampak sederhana menyembunyikan misteri yang mendalam, seolah menguji semua orang di aula. Tak seorang pun berani melakukan gerakan tidak sopan sedikit pun. Langkahnya bagaikan bilah pedang, seolah-olah bilah pedang tak terlihat sedang menancap di leher semua orang di aula. Bahkan Yinsue dan Qingjing, dua dodi dengan kekuatan 8 bintang, menatap Sueto dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetua Sueto. Danceng juga terintimidasi oleh aura Sueto. Setelah menembus bintang ke-8, Danceng memiliki aura yang ganas. Sementara Sueto memiliki aura pembunuh. Seolah-olah seseorang dapat mencium bau darah yang mancar dari tangannya yang berlumuran darah dari jauh. Aura pekat itu tanpa terlihat membentuk wajah merah darah yang besar di belakang Sueto. Saat itu seluruh aula seakan berlumuran darah. Sueto mendengus dan berjalan ke arah Danceng. Kilatan cahaya merah muncul di tangannya, memperlihatkan gulungan kulit merah dan kemudian diserahkannya kepada Danceng. Ini dari aliansi bayangan. Danceng mengambil gulungan merah itu dari tangan Sueto dan bertanya dengan bingung. Sueto mengangguk pelan, lalu berjalan kembali ke sudut depannya. Bersandar diam di dinding dengan mata terpejam, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Saudara Sueto masih tetap karismatik seperti biasanya. Hei, Qingjing, pernahkah Anda mendengar saudara Sueto berbicara lebih dari 5 kata? Yinsue menatap Sueto dan tertawa. Qingjing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Paling banyak 2 kata. Sepertinya sudah lama sekali. Qingjing memasang ekspresi tak berdaya dan mengangkat bahu. Saat itu Danceng perlahan membuka gulungan merah darah itu. Setelah membaca isinya, ekspresinya berubah, tampak agak marah. Danceng mengangkat tangannya dan api menyelimuti gulungan merah darah itu, membakarnya hingga menjadi abu. Pada saat ini, Sueto yang sedang bersandar di dinding perlahan membuka matanya, melirik Danceng yang telah membakar gulungan itu. Matanya masih tanpa ekspresi, lalu menutupnya kembali. Sialan. Syaratnya saya harus menyerahkan api penciptaan 6Ki. Danceng mengumpat dalam hati. Gulungan merah darah itu tampaknya merupakan syarat yang diberikan aliansi bayangan kepada Danceng. Tetapi jelas itu bukan hal yang baik. Kalau tidak, Danceng tidak akan semarah itu. Balepil saya menolak untuk mempercayai omong kosong ini. Keluarga Sio, kekuatan yang baru bangkit ini memiliki 400 dodi bintang 7. Kalaupun mereka percaya, Balepil kita punya 500. 100 lebih adalah perbedaan yang sangat besar.
Lagi pula jumlah total kita jauh melebihi keluarga Sio. Mengapa Balepil kita harus takut akan pertempuran ini? Buat persiapan untuk perang. Dan Danceng tidak lagi ragu. Mengandalkan orang lain kurang dapat diandalkan daripada mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi Danceng merasa informasi tentang keluarga Sio yang dilaporkan oleh mata-matanya tidak dapat diandalkan. Dan ia tidak mempercayainya. Baik, Ketua Aula. Jelas, Aula telah lama menunggu keputusan Danceng. Semua orang segera mempakkan tangan. Dan anggota inti Aula Pil segera mundur dari aula untuk bersiap berperang dan melancarkan serangan terhadap keluarga Sio. Di dekat Aula Pil suasananya masih ramai, tidak berbeda dari biasanya. Hanya saja suasananya lebih tegang dari biasanya. Saudaraku, Istana Pil akan berperang dengan keluarga Sio. Saya punya beberapa pil peledak kering di sini. Saya sudah mencobanya dan cukup ampuh. Mau beberapa? Perang tidak terduga, jadi ini cara yang bagus untuk membela diri. Harganya murah. Bagaimana kalau beberapa? Konon keluarga Sio punya pasukan 400 dodi bintang 7. Hati-hati, sarana perlindungan ekstra berarti peluang bertahan hidup ekstra. Ini saya punya sedikit lagi. Masuk akal, karena harganya murah, berikan saya sedikit lagi agar bisa saya berikan kepada saudara-saudara saya yang lain. Baiklah, ini pil peledak kering Anda. Simpan baik-baik, pil ini sangat ampuh, bahkan bisa melumpuhkan dodi bintang 5. Hati-hati, jangan sampai meledak. Terima kasih, sudah diingatkan. Semoga saudara-saudaraku selamat jalan. Taktik Xiaoyan sangat efektif. Para murid Aula Pil yang kurang kuat itu pasti agak panik menghadapi perang, dan siapa yang tidak menginginkan kesempatan ekstra untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah mendengar bahwa benda ini cukup kuat dan murah, para murid Aula Pil yang kurang kuat itu langsung membeli banyak tanpa berpikir dua kali. 100.000 pil peledakan kering yang disiapkan oleh keluarga Xiao hampir semuanya terjual kepada para murid Aula Pil dalam waktu yang sangat singkat. Lapor, pil ledakan kering telah terjual habis sesuai rencana, semuanya kepada para murid Aula Pil. Pagi-pagi sekali, Xiaoyan duduk di rumah keluarga Xiao. Ia telah menunggu kabar ini, dan kabar itu datang persis seperti yang ia harapkan. Benarkah? Bahkan lebih cepat dari yang saya duga. Sepertinya mata-mata ini memang memenuhi harapan saya. Xiaoyan terkekeh pelan. Itu memang sedikit tipuan dan mungkin tidak terlalu sopan. Namun bagi pasukan sekuat Aula Pil yang telah mengakar di benua Dodi selama bertahun-tahun untuk melawan klan Xiao yang masih muda, bagaimana mungkin ia dianggap seorang pria sejati? Xiaoyan menyebut ini strategi yang cerdik. Ziying, Nan Erming, Longyi, dan Feng Feng seharusnya sudah berada di posisi mereka sekarang. Saatnya kita muncul. Xiaoyan menyesap tehnya, perlahan berdiri, merapikan jubahnya yang kusut, dan berjalan keluar dari klan Xiao. Semua prajurit klan Xiao dimobilisasi, masing-masing dipimpin oleh Ziying, Nan Erming, Longyi, dan Feng Feng. Semua instruksi Xiaoyan, mereka ditempatkan tidak jauh dari Aula Pil, siap dikerahkan kapan saja. Lei Salong dan Zeni juga terlibat penuh dalam pertempuran. Xiaoyan berada di garis depan, sementara mereka menjadi pendukung. Begitu perang dimulai, persediaan harus cukup. Jika tidak, mengingat kekuatan dan sumber daya Aula Pil, klan Xiao mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Di kota Chuxi, suasana terasa sangat berat, baik di kediaman keluarga Xiao maupun istana Pil, seolah-olah kedua belah pihak merasakan perang yang mendekat. Udara terasa semakin berat dan nafas orang-orang menjadi semakin sesak. Perang pasti membawa pertumpahan darah, dan pertumpahan darah pasti membawa kematian. Dan siapa di antara kita yang tidak takut mati? Kota Chuxi sudah lama sekali tidak menyaksikan perebutan kekuasaan berskala sebesar ini. Awan gelap memenuhi langit, udara lembab dan panas, membuat semua orang merasa lelah. Xiaoyan sendirian telah tiba di depan kediaman Istana Pil. Melayang di udara, menatap Istana Pil, matanya berkobar dengan cahaya yang ganas. Penguasa api surgawi, kemari.
Suen mengangkat tangannya, api menyembur dari pori-porinya, berubah menjadi 2 naga api yang menyatu di tangannya, lalu memadat, menjadi penguasa api surgawi. Maju! Suen mengangkat penguasa kuno api surgawi dan memukul gagangnya dengan telapak tangan. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mendistorsi area di sekitarnya, membuat penguasa kuno api surgawi melesat menuju aula utama istana pil bagaikan anak panah. War! Aula pil dihancurkan oleh penguasa kuno api surgawi Xiaoyan, menciptakan kawah raksasa. Suara keras itu langsung menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di aula pil yang sudah tegang dikejutkan oleh suara keras itu. Semua orang menatap kawah di aula pil, lalu tatapan mereka bertemu pada Xiaoyan di udara. Ini penguasa klan Xiao. Saya mengenalinya, itu dia. Dia datang ke aula pil sendirian untuk menuntut seseorang sebelumnya. Tidak salah lagi, orang ini adalah penguasa klan Xiao, Xiaoyan. Orang-orang di aula pil segera mengenali orang di udara itu sebagai Xiaoyan. Mereka semua terkejut dan melihat sekeliling hanya untuk melihat Xiaoyan sendirian. Mungkinkah Xiaoyan akan menghadapi seluruh aula pil sendirian lagi? Hei, di mana tuan Anda? Xiaoyan berbicara dengan tenang. Suaranya tidak keras tetapi dipenuhi aura kuat yang bergema di seluruh aula pil. Di aula, Danceng menatap lubang besar yang tertancap di lantai dan juga penguasa api surgawi di dalamnya. Pupil matanya mengecil. Ia tiba-tiba mendongak, mengikuti lubang itu ke udara, di mana ia melihat sesosok melayang, dan itu adalah Xiaoyan. Sialan, beraninya dia menyerahkan diri ke depan pintu saya. Wajah dan Danceng berubah marah. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan begitu arogan. Bagi Danceng, penghinaan ini tak tertahankan. War! Api berkobar di sekitar Danceng. Dengan satu langkah ia menghilang, muncul kembali di udara. Wajahnya berubah marah saat ia melototi Xiaoyan. Bocah bodoh, berani datang sendirian. Apa keluarga Xiao Anda ditinggalkan? Apa Anda di sini untuk memohon belas kasihan? Danceng mencibir, tak lupa mengejek Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tenang. Kepala istana, pernahkah Anda melihat seorang junior seperti saya memohon belas kasihan? Menariknya, saya pernah melihat anak-anak Anda memohon belas kasihan pada saya. Tapi sayangnya, saya sedang dalam suasana hati yang buruk dan membunuh mereka semua. Xiaoyan berbicara dengan tempo yang terukur. Mendengar ini, Danceng merasakan sesak di dadanya, amarahnya meledak dan tekanan 8 bintangnya turun. Xiaoyan, hari ini, bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan mencabik-cabik Anda. Kata-kata Xiaoyan menusuk luka hati Danceng. Sudah sangat berduka atas kehilangan putranya. Kebencian Danceng terhadap Xiaoyan telah meresap ke dalam tulangnya. Kemudian api penciptaan 6 Ki yang mengelilingi Danceng berubah menjadi serigala api yang mengamuk, mengancam akan menelan Xiaoyan. Kepala istana, tenanglah, jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kita menonton kembang api dulu? Anggap saja ini perayaan tahun baru lebih awal. Bersenang-senanglah. Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya, senyum aneh di wajahnya. Danceng terkejut tidak mengerti apa yang dibicarakan Xiaoyan. Jangan coba-coba mempermainkan saya, dasar tukang bicara. Apakah Anda ingin mengulur waktu? Penggaris gelombang 6 Ki mendalam. Danceng yang tak menyadari maksud Xiaoyan mengira Xiaoyan sengaja menunda. Dengan centikan pergelangan tangannya, api penciptaan 6 Ki memadat menjadi penggaris. Namun Xiaoyan tersenyum. Saya tak menyangka senjata kepala istana begitu mirip dengan milik saya. Tapi penggaris Anda yang payah itu mungkin jauh lebih rendah daripada penggaris abadi api surgawi milik saya. Saat Xiaoyan berbicara, sosok Danceng melesat maju, mengangkat penggaris gelombang 6 Ki mendalam. 6 naga api muncul di udara, melesat ke arah Xiaoyan. Menyaksikan serangan dahsyat Danceng, Xiaoyan tetap tenang, mendesah dan merapikan pakaiannya yang kusut karena angin. Danceng melihat sikap acuh tak acuh Xiaoyan semakin marah. Alisnya berkerut saat ia melototi Xiaoyan. Anda mencari mati.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.